Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyapli Rasul, NPM 037, asal dari Universitas 17 Agustus 1945, Fakultas Psikologi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tokoh Virgilio Enriquez dan psikologi indigenous. Virgilio Enriquez dikenal sebagai Bapak Psikologi Filipina. Ia lahir pada tanggal 24 November 1942 di Santol, Bulacan. Menurut Dr. Virgilio Enriquez, psikologi Filipina adalah buah dari pengalaman, ide, dan orientasi orang Filipina. Ia juga mengatakan bahwa melalui studi ini, seorang Filipina dapat lebih memahami dirinya sendiri dan pada gilirannya dapat meningkatkan kehidupannya. Dr. Virgilio Enriquez menyatakan bahwa nilai inti dari psikologi Filipina adalah konsep Filipina tentang kepribadian berpusat pada nilai inti yang diungkapkan dalam kata Kapwa. Kata Tagalog yang mencakup konsep diri dan orang lain telah diperluas oleh mereka yang belajar di bawahnya, menghasilkan keseluruhan sistem yang berusaha menggambarkan perasaan orang Filipina sebagai pribadi dan seluruh bidang studi yang membedakan perasaan orang Filipina dari budaya lain, terutama budaya Barat. Dr. Virgilio Enriquez mendapat gelar master dan doktoralnya di bidang psikologi sosial dari Northwestern University. Ia mulai mengajar psikologi di Universitas Filipina pada tahun 1963 dan pada tahun 1965 ia mulai menggunakan bahasa Filipina dalam mengajar psikologi. Pada tahun 1966, ia berangkat ke Amerika Serikat untuk studi pasca sarjana. Selanjutnya ada psikologi indigenous. Psikologi indigenous adalah the scientific study of human behavior or the mind that native. There is not transport from other regions, and that is the psyche for its people. Definisi tersebut tampak menunjukkan bahwa psikologi indigenous merupakan ilmu yang sifatnya ilmiah, dibangun berdasarkan penelitian terhadap masyarakat setempat, dan diperuntukkan untuk menjelaskan perilaku masyarakat tersebut. Dalam memahami suatu fenomena, psikologi indigenous lebih suka menggunakan sudut pandang konteks sebagai starting point, atau indigenation from within. Kim dan Berry menyebutkan 6 asumsi penting dan penelitian strategis psikologi indigenous. Yang pertama, psikologi indigenous menekankan pada pemahaman yang bersumber dari berbagai konteks, baik konteks ekologis, budaya, politik, ataupun sejarah. Yang kedua, psikologi indigenous bukanlah studi tentang suku-suku terasing, melainkan studi tentang perlunya setiap konteks budaya meningkatkan pemahaman indigenous mengenai dirinya sendiri. Yang ketiga, dalam suatu konteks budaya tertentu boleh jadi terdapat sebagai perspektif yang diyakini hanya oleh sebagian kelompok saja. Yang keempat, menerima psikologi indigenous tidak dengan serta-merta menafsirkan metode-metode yang selama ini dipakai. Yang kelima, tidak boleh mempunyai pandangan bahwa suatu perspektif lebih superior dibanding yang lainnya. Yang keenam, salah satu tujuan dari psikologi indigenous adalah menemukan teori atau hukum yang bersifat universal. Perkembangan psikologi indigenous menurut Yehuda, cikal bakal psikologi indigenous sebenarnya sudah ada sejak pertengahan abad ke-20, tepatnya pada tahun 1960, yang pada saat itu terdapat beberapa pakar psikologi di Filipina yang mengkritik hegemoni dan kolonialisasi psikologi Barat dan mengupayakan indigenation. Cikal bakal psikologi indigenous juga terdapat di beberapa negara lainnya, seperti di Filipina. Kim Berry dan Kwang dalam mengantar buku editorialnya menyebutkan bahwa psikologi indigenous juga sudah muncul di beberapa negara lainnya, seperti Australia oleh Yasi Kasima, di Kamerun oleh Game Samenang, di Kanada oleh John Berry dan John Adair, di Kolombia oleh Reuben Ardili, dan lain-lain. Alwood dan Berry melakukan survei ke beberapa tokoh yang berada di beberapa negara,
yang antara lain menanyakan tentang sejarah perkembangan psikologi indigenous di beberapa negara. Dan gambaran psikologi indigenous yang ada di negara tersebut berdasarkan survei tersebut diperoleh beberapa informasi berikut. Yang pertama, di Cina, psikologi indigenous mulai berkembang pada tahun 1970-an dengan tokoh utamanya adalah Koshu. Yang kedua, di New Zealand, wacana mengenai hubungan budaya dan kepribadian sudah muncul pada tahun 1970-an, khususnya dalam menjelaskan tentang keunikan masyarakat Maori yang memegang budaya, nilai-nilai, dan etika yang disebut dengan tikanga. Mason Duri, seorang psikiatris dan psikolog yang berperan penting dalam penelitian terhadap masyarakat Maori. Yang ketiga, di India. Di India, ide psikologi indigenous sudah muncul pada tahun 1970-an dan menguat pada tahun 1980-an dengan tokoh utamanya adalah James B.P. Sinha. Yang keempat, di Kanada. Di Kanada, keinginan untuk membentuk psikologi yang memperhatikan budaya sendiri muncul pada tahun 1970-an dengan tokoh utamanya adalah John Berry. Yang kelima, di Filipina, psikologi indigenous mulai berkembang pada tahun 1971 dengan tokoh utamanya yaitu Virgilio Enriquez.